Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, siswa kelas 2. Bagaimanakah kabar kalian untuk minggu ini? Semoga kalian tetap sehat. Terus jaga kesehatan, karena sehat itu mahal harganya. Kemudian, semoga kalian tetap semangat untuk belajar. Ingat ya, belajar itu hukumnya wajib, harus dilakukan setiap hari. Untuk pelajaran PAI minggu ini kita meneruskan pelajaran yang kemarin. Masih ingat ya? Di pelajaran 5 yaitu hidup bersih dan sehat. Kali ini kita sudah sampai di bagian yang kedua. Hidup bersih dan sehat bagian yang kedua ini nanti kita akan belajar tentang peduli lingkungan dan adab makan. Ya, peduli lingkungan ini terkait dengan bersih dan adab makan ini terkait dengan sehat. Oke ya. Sekarang ayo kita mulai pelajarannya. Sebelum itu, mari pelajaran kali ini kita mulai dengan tepuk tangan Islami. Sudah siap ya? Mari kita tepuk tangan Islami bersama-sama. Tepuk anak sehat, hidup bersih, hidup sehat. Badan bersih, badan kuat. Badan sehat, berguna, disayang sesama. Yeay. Nah, itu adalah tepuk tangan yang Islami, yaitu tepuk anak sehat. Oke, sekarang kita lanjut materi berikutnya. Silakan diperhatikan gambar di bawah ini. Ini kira-kira gambar apa? Ini adalah gambar seorang anak yang membuang sampah. Sampahnya dibuang di mana ini? Dibuang dibuang di tempat sampah. Ini ya keterangannya, membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalau kita itu membuang sampah, itu harus di tempat sampah. Tidak boleh membuang sampah itu di mana-mana. Membuang di halaman tidak boleh. Membuang sampah di lantai tidak boleh. Apalagi kalau di sekolah biasanya menaruh sampah di bawah meja. Ya, siapa yang seperti itu? Itu tidak boleh. Jadi mulai hari ini ketika membuang sampah itu harus di tempat sampah. Bisa kira-kira kalian membuang sampah di tempat sampah? Oke, pasti bisa. Kita lanjutkan, yaitu tentang gambar yang kedua. Nah, ini adalah gambar apa? Ini adalah gambar seorang anak perempuan. Ya, ini kan berjilbab ya. Anak perempuan yang berjilbab. Kemudian menyirami tanaman bunganya. Nah, keterangan gambarnya adalah ini, menyirami bunga. Jadi kalau kita itu punya tanaman, ada yang punya tanaman mungkin? Tanaman bunga yang perempuan? Mungkin ada ya. Kalau kita punya tanaman, harus kita siram agar bunganya tidak layu. Itu ya gambar yang kedua. Kita lanjutkan tentang gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga, ini ada anggota keluarga ya. Ada ayah, ada ibu, kemudian anak laki-laki, anak perempuan. Itu sedang berada di depan meja makan. Kemudian ada banyak makanan ini ya. Kemudian sambil mengangkat tangannya, berarti ini ketika akan makan harus berdoa. Kalian kalau akan makan kira-kira berdoa atau tidak? Ayo, siapa yang akan makan berdoa dulu? Bagus. Jadi ketika kita akan makan, kita harus berdoa, yaitu doa sebelum makan. Kalian ingat? Kalian tahu doa sebelum makan? Ya nanti ada di belakang. Ya kalau belum ingat.
Oke, itu adalah beberapa gambar yang mendukung pelajaran kita pada kali ini. Ya, keterangannya adalah berdoa sebelum makan. Sekarang kita mulai pelajaran yang peduli lingkungan. Kalian tahu apakah lingkungan itu? Siapa yang tahu? Ayo. Lingkungan itu pengertiannya adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Itu disebut lingkungan. Jadi semua yang ada di sekitar kita berada, baik itu di rumah maupun di sekolah atau dimanapun, itu disebut lingkungan. Kalau kita di rumah berarti ya lingkungan rumah. Kalau kita berada di sekolah berarti ya lingkungan sekolah. Semuanya itu disebut lingkungan. Pokok semua segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kemudian Allah itu menciptakan lingkungan untuk kepentingan manusia. Untuk kepentingan manusia itu ya kita ini. Ya, jadi Allah menciptakan lingkungan yang ada di sekitar kita itu untuk kita manfaatkan, untuk kepentingan kita. Maka oleh karena itu untuk kepentingan kita harus peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Kenapa kok harus peduli? Agar lingkungan itu tidak rusak. Kalau tidak rusak berarti kita bisa memanfaatkan terus lingkungan tersebut. Oke ya, kita lanjutkan. Sekarang adalah fungsi lingkungan. Jadi lingkungan itu berfungsi untuk apa? Lingkungan itu yang pertama fungsinya adalah sebagai tempat untuk mencari makan. Ya, misalnya di lingkungan kita bisa menanam buah mangga. Buah mangga nanti kalau sudah berbuah itu bisa kita makan. Kemudian lingkungan kita buat untuk menanam sayur. Nanti sayurnya kalau sudah besar bisa kita petik, bisa kita buat sayur, dan bisa kita makan. Jadi lingkungan itu satu fungsinya untuk mencari makan. Kemudian fungsi lingkungan yang kedua yaitu sebagai tempat untuk melakukan kegiatan. Jadi kita melakukan kegiatan sehari-hari itu juga kegiatannya berada di lingkungan. Contohnya kita sekolah. Kita sekolah berada di lingkungan sekolah. Berarti kegiatan kita berada di lingkungan sekolah tersebut. Kemudian fungsi lingkungan yang ketiga adalah sebagai tempat tinggal kita. Ya, kita berada di rumah kita masing-masing itu juga berada di lingkungan rumah. Nah, itu adalah beberapa fungsi dari lingkungan. Kemudian, karena lingkungan itu sangat penting bagi kita, maka kita harus menjaga lingkungan tersebut agar lingkungan kita tidak rusak dan bisa terus kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka ada beberapa cara untuk menjaganya. Nanti silakan dipraktekkan di rumah. Cara yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya. Seperti gambar di depan tadi ya. Jadi kalau kita itu mempunyai sampah harus dibuang di tempat sampah. Kemudian cara menjaga lingkungan yang kedua adalah menggunakan air secukupnya saja. Contoh, misal kita mandi, maka jangan membuang-buang air, ya mandi secukupnya. Kalau sudah mandi selesai, ya sudah, tidak usah bermain air. Tuh, jadi cara yang kedua yaitu dengan menggunakan air secukupnya saja. Cara menjaga lingkungan yang ketiga yaitu mematikan peralatan listrik jika tidak dipakai. Contohnya apa peralatan listrik itu? Contohnya adalah televisi.
ketika kita sudah tidak menonton televisi, ya televisinya dimatikan, jangan dibiarkan saja. Contohnya lagi lampu. Ya, lampu kalau sudah pagi hari, ya, matahari sudah terbit itu, maka lampunya juga harus dimatikan, jangan dibiarkan menyala. Ini adalah beberapa contoh untuk menjaga lingkungan yang ada kaitannya dengan peralatan listrik. Selanjutnya, cara menjaga lingkungan yang nomor 4 adalah membersihkan lingkungan yang kotor. Jadi lingkungan di sekitar kita itu harus kita bersihkan setiap hari. Ya, utamanya adalah halaman. Ya, halaman harus kita sapu setiap hari. Karena setiap hari halaman pasti kotor. Ya, kita sapu. Mungkin bisa setiap pagi atau setiap sore. Jadi setiap hari harus kita sapu agar lingkungan kita menjadi bersih. Termasuk lantai yang ada di rumah. Ya, itu setiap hari juga pasti ada debu-debunya. Maka harus kita sapu. Jadi, kalau kita mengetahui lingkungan yang kotor, maka harus kita bersihkan. Selanjutnya, menjaga lingkungan yang nomor 5 adalah menanam pohon di lingkungan sekitar. Pohon apa yang perlu ditanam? Ya terserah, ya. Utamanya pohon-pohon yang rindang. Ya, contohnya pohon mangga, pohon rambutan, dan lain sebagainya. Ya, kita tanami agar lingkungan kita menjadi sejuk, agar lingkungan kita menjadi asri. Itu kita tanami pohon. Kemudian selanjutnya yang nomor 6 adalah menyiram tanaman agar tidak kering. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, kalau kita itu mempunyai tanaman, baik itu bunga atau sayur, maka kita harus menyiramnya setiap hari agar tidak kering. Kalau tanaman kering, lama-kelamaan akan mati. Nah, itu adalah beberapa cara untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Oke ya, untuk menjaga lingkungan kira-kira sudah bisa ya kita menjaganya? Pasti bisa. Sekarang kita lanjutkan tentang budaya hidup sehat. Salah satu budaya hidup sehat yaitu makan dan minum. Nah, makan dan minum tentunya dengan makan makanan yang bergizi. Jadi agar kita sehat itu tidak hanya cukup makan gitu saja, tidak. Tapi makanan yang kita makan itu harus yang bergizi. Makanan yang bergizi itu makanan yang bagaimana? Nah, makanan yang bergizi itu adalah makanan yang mengandung pertama karbohidrat. Karbohidrat itu yang mengenyangkan itu loh yang namanya karbohidrat. Contohnya nasi, kemudian jagung, ketela, kentang, roti, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh beberapa makanan yang mengandung karbohidrat. Kemudian makanan yang kita makan harus ada lauknya. Ya, jadi tidak boleh hanya nasi saja. Harus ada lauknya. Misalnya tahu, tempe, itu adalah lauk. Kemudian makanan yang kita makan harus ada sayur-sayurannya. Jadi tidak boleh hanya nasi sama lauk saja, tidak boleh ya. Harus ditambah dengan sayurnya. Contoh sayur apa? Contohnya bayam, sawi, kangkung, dan lain sebagainya. Itu adalah sayur. Kemudian makanan yang kita makan juga harus ada buah-buahannya.
Jadi tidak cukup hanya nasi, ada lauk, ada sayur, tapi harus ditambah juga dengan buah-buahan. Contoh buah-buahan apa? Misalnya pisang, pepaya, jeruk, dan lain sebagainya. Nah, kalau makanan kita yang kita makan sehari-hari itu sudah mengandung karbohidrat, lauk, sayur-sayuran, buah-buahan, berarti makanan kita sudah tergolong makanan yang bergizi. Kalau kita sudah makan makanan yang bergizi, insya Allah hidup kita akan sehat. Kita tidak akan mudah terserang penyakit. Selanjutnya yaitu tentang adab makan dan minum. Ya, jadi ketika kita makan, ketika kita minum itu ada adabnya atau ada tata caranya. Kita tidak boleh sembarangan untuk makan dan minum. Terus adab dan tata cara yang harus kita penuhi itu apa saja? Ya, diantaranya adab dari makan dan minum adalah yang pertama, makan dan minum sesuatu yang halalan thayyiban. Apa itu halalan thayyiban? Makanan dan minuman yang halalan thayyiban itu adalah makanan yang halal lagi baik. Halalan itu berarti halal, thayyiban itu berarti baik. Kalau makanan yang halalan thayyiban berarti makanan yang halal lagi baik. Karena ada makanan yang halal tapi tidak baik. Jadi yang harus kita makan itu adalah makanan yang halal terus juga baik. Nah, apa makanan yang halal tapi tidak baik itu? Contohnya, misal makanan daging kambing. Itu bagi penderita penyakit darah tinggi itu tidak baik. Kenapa kok tidak baik? Dikarenakan kalau nanti penderita darah tinggi itu makan daging kambing, otomatis darahnya tambah tinggi, tambah sakit. Itu makanya daging kambing itu kan halal ya, tapi kalau yang memakan itu orang yang terkena penyakit darah tinggi itu tidak baik. Itu harus dihindari bagi orang yang berpenyakit darah tinggi meskipun halal. Tapi kalau orang biasa yang tidak ada penyakit darah tinggi ya boleh-boleh saja. Ya, itu namanya makanan yang halal dan baik bagi kesehatan. Kemudian adab yang selanjutnya, yang nomor 2, yaitu mencuci kedua tangan sebelum makan. Ayo, kalian sebelum makan mencuci kedua tangan atau tidak? Harus mencuci kedua tangan loh ya. Meskipun kita makannya itu menggunakan sendok misalnya, ya kita biasakan untuk mencuci kedua tangan. Nah, mencuci kedua tangan ini juga menggunakan sabun untuk cuci tangan. Jangan hanya air saja ya. Dengan menggunakan sabun untuk cuci tangan. Selanjutnya, adab yang ketiga untuk makan dan minum adalah membaca doa sebelum makan, yang disebutkan di gambar di awal tadi ya. Doanya siapa yang sudah hafal? Doa sebelum makan. Nah, mungkin ada yang sudah hafal, ada yang belum. Kalau belum, inilah doanya. Bunyi doa sebelum makan, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ini adalah bunyi doa sebelum makan. Artinya apa itu tadi? Artinya adalah, ya Allah, semoga Engkau berkenan memberikan berkah atau kemanfaatan kepada kami atas apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, dan semoga Engkau berkenan menjaga kami dari siksa api neraka
yang menyakitkan. Itu adalah arti dari doa sebelum makan. Kemudian adab makan dan minum yang selanjutnya, yang nomor 4 adalah makan dengan menggunakan tangan kanan. Jadi kalau kita itu makan, baik itu dengan sendok atau dengan tangan langsung, harus menggunakan tangan kanan. Tidak boleh makan itu dengan menggunakan tangan kiri. Jadi harus menggunakan tangan kanan. Kemudian adab makan dan minum yang nomor 5, makan dan minum itu harus secukupnya saja, tidak boleh berlebihan. Maksudnya berlebihan bagaimana? Contohnya kita makan karena enak, sudah kenyang, tapi terus dimakan. Lah ini namanya berlebihan. Itu tidak boleh. Kalau kita makan dan perut kita sudah kenyang, ya sudah selesai. Meskipun makanan itu kesukaan kita. Tapi kalau perut sudah kenyang harus sudah selesai. Kemudian untuk adab makan dan minum yang nomor 6 adalah jangan mencela makanan. Kita dalam makan makanan tidak boleh mencela makanan. Misalnya, wah makanannya kok ndak enak. Itu. Atau wah makanannya asin. Nah itu tidak boleh. Jadi meskipun tidak enak, meskipun asin, ya kita harus tetap diam saja. Kita tidak boleh mencela makanan tersebut. Kemudian adab makan yang nomor 7 adalah segera makan hidangan yang sudah disiapkan. Jadi untuk makan makanan yang sudah disiapkan, jangan menunggu terlalu lama. Kalau memang makanannya sudah siap, ya langsung dimakan. Jangan ditunggu sampai nanti-nanti. Itu. Jadi yang nomor 7, kita harus segera makan makanan yang sudah dihidangkan. Kemudian adab makan yang nomor 8 adalah ketika kita makan dan minum harus dengan duduk. Artinya kita itu kalau makan atau minum tidak boleh dengan berdiri. Ayo, siapa yang mungkin minum sering berdiri atau makannya sering berdiri? Ya, untuk mulai hari ini harus dirubah. Kalau makan, kalau minum itu harus dengan duduk, tidak boleh dengan berdiri. Selanjutnya adab makan dan minum yang nomor 9 adalah ketika makan dan minum tidak boleh bersuara. Makan dan minum itu tidak boleh disertai dengan suara. Jadi harus tanpa suara. Kemudian adab makan dan minum yang nomor 10 adalah membereskan sisa makanan. Jadi kalau ada sisa makanan yang harus kita bereskan, ya jangan setelah makan langsung kita tinggal kemana gitu, tidak boleh, ya minimal piring yang kita gunakan untuk makan itu kita cuci, seperti itu agar bersih kembali. Selanjutnya yang nomor 11 adab makan dan minum adalah membaca doa setelah makan. Kalian hafal doa setelah makan bagaimana? Ya, doa setelah makan adalah ini bunyinya. Bunyinya alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Terus doa itu artinya bagaimana? Artinya adalah segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan dan minuman ini, serta jadikan kami sebagai orang-orang Islam. Kalian kalau makan, sesudah makan berdoa atau tidak? Ya, bagi yang belum berdoa, mulai hari ini sebelum dan sesudah makan harus berdoa. Kesimpulan pembelajaran pada kali ini, yang pertama adalah
kita harus menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih dan terbebas dari penyakit. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah kita harus makan makanan yang bergizi dengan menggunakan adab makan yang baik agar tubuh kita menjadi sehat. Oke ya, itu adalah kesimpulan pada kali ini. Sementara itu, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.